ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita semua di masjid yang mulia ini dengan harapan mudah-mudahan seluruh dari pertemuan kita dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan berkah, penuh dengan manfaat dan membawa kebaikan kita untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua digolongkan dalam hamba-hambanya yang senantiasa mendapat keutamaan dan pahala yang sangat besar di sisinya. Sebab duduk di masjid-masjid Allah, bermajlis, mempelajari ilmu agama adalah merupakan suatu ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai keutamaan yang sangat banyak. Karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatkum al-malaikah wa dzakarahum Allah taala fi man indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Dan mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang yang hadir di majelis itu di depan para malaikatnya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat besar. Dan seorang yang berada di masjid Allah, duduk mempelajari agama Allah, bersama-sama mempelajari kitab Allah,
itu dianggap sebagai seakan-akan ia berada di taman sorga dan pasti membawa keberuntungan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhum." Mereka itu orang-orang yang berada di masjid, menuntut ilmu, berzikir di masjid. Mereka ini adalah satu kaum yang teman hidupnya tidak akan merugi. Kalau dia tidak merugi, berarti akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mempelajari ilmu agama adalah merupakan suatu ibadah yang sangat agung, khususnya di zaman ini. Tatkala ilmu agama mulai dianggap aneh dan asing oleh sebagian kaum muslimin sendiri. Padahal tuntunannya, kalian dia baca di sebuah ayat, kalian bisa diketemukan dalam hadis-hadis yang dipastikan kuatnya, seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuntunannya ada tertera di situ. Namun karena terasingan agama ini, manusia jauh dari tuntunan agamanya. Tiap kali ada masalah agama tersebut yang dinampakkan, dimunculkan atau diamalkan, maka sebagian orang menganggapnya sebagai perkara yang asing. Dan tentunya keadaan ini, fenomena ini mengharuskan kita untuk kembali mempelajari agama kita. Sebab letak kejayaan umat Islam adalah dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau ingin dikokohkan oleh Allah di muka bumi, maka hendaknya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, beramal dengannya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannakum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal salih, mereka akan menjadikan penguasa di muka bumi, khalifah di muka bumi, sebagaimana orang-orang sebelum mereka juga dijadikan seperti itu. Kejayaan dan kekokohan di muka bumi itu hanya bisa didapatkan dengan kembali kepada mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut oleh Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum atnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-'ina. Al-'ina ini salah satu bentuk jual beli dengan cara riba. Bagaimana bentuknya? Si A membeli barang dari si B dengan harga kredit, tidak kontan. Anggaplah misalnya si A beli barang dari si B dengan harga 1.000 secara kredit. Dia bayar pajarnya 500, 500-nya nanti dilunasi bulan depan. Karena si B tahu bahwa si A yang beli barangnya sebenarnya dia tidak butuh barang. Dia membeli barang tersebut hanya untuk dia jual kembali supaya dia dapat modal lebih banyak. Maka
si B kembali kepada si A membeli barang tersebut dengan harga kontan lebih rendah. Nah, ini namanya al-ina. Misalnya dibeli dengan harga 800 kontan. Sudah, barang itu kembali kepadanya dan si A sekarang masih punya hutang kepadanya 500. Dan ini kadang dilakukan di sebagian kota-kota besar. Ada orang yang butuh modal misalnya 100 juta. Dia hanya punya uang di tangan sekarang 20 juta. Bagaimana cara dia mendapatkan 100 juta itu? Dia pergi ke penjualan mobil. Ada bagian penjualan, ada bagian pembelian dalam satu perusahaan. Maka dia datang ke bagian penjualan. Kemudian mengambil mobil dengan harga cicil. Dia berikan uangnya yang ada 20 juta sebagai panjang. Dia ambil mobil tersebut dengan harga 120 juta. Dicicil dengan ketentuannya. Dibayar setiap bulan sekian. Kemudian orang yang menyicil mobil ini, setelah dia memegang mobilnya, dari bagian penjualan dia tidak bawa pulang mobilnya ke rumah, tapi dia langsung ke bagian pembelian. Yang mana ada mobil-mobil bekas dari satu perusahaan itu juga. Maka dia datang ke situ, kemudian mobil yang baru dia beli ini dia jual dengan harga yang lebih murah. Secara kontan, dia jual misalnya 110 atau 100 juta. Sudah diambil uangnya, sekarang dia sudah pegang uang 100 juta, dia manfaatkan, dan berikutnya nanti dia tetap melunasi 80 juta secara berangsur. Ini dinamakan cara al-ina. Dan ini salah satu bentuk jual beli dengan cara riba. Itu dihitung riba di dalam hukum syariat. Jadi kata Nabi, kalau kalian telah berjual beli dengan cara al-ina dan kalian telah sibuk dengan peternakan, terlalaikan oleh pertanian. Peternakan dan pertanian itu tidak tercela di dalam syariat. Tidak tercela. Tapi yang tercela kalau peternakan dan pertanian tersebut menyebabkan seseorang lalai dari agamanya. Lalai dalam menjalankan tuntunan agamanya. Karena mengurus ternak dan pertaniannya lupa sholat. Dia tinggalkan sholatnya. Dia tinggalkan kewajiban-kewajibannya dalam agama. Ini yang tercela. Yang keempat, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Ini 4 penyakit. Kata Nabi, kalau kalian sudah terjangkit 4 penyakit ini, sallatallahu alaikum dzullan. Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan. Kalian akan dihinakan. Dan ini kelihatannya kita saksikan di masa ini. Bagaimana keadaan kaum muslimin yang sangat memperhatikan, dihinakan oleh musuh-musuhnya. Kata Nabi, Allah akan menurunkan kepada kalian suatu kehinaan. Tidak akan diangkat dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa obat, jalan untuk kembali kepada kemuliaan umat, kejayaan umat, yaitu dengan cara kembali mempelajari agama. Dan agama kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita dituntut untuk melatih diri kita mempelajari ilmu agama, kemudian mengamalkannya. Ilmu agama sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pada acara daurah ini, yang merupakan studi intensif selama beberapa hari, kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendapatkan manfaat dan faedah dari pelajaran-pelajaran agama yang akan kita bahas. Yang sebelumnya saya mendoakan kepada seluruh orang yang menjadi sebab terselenggaranya di acara ini, dan juga kepada seluruh hadirin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
melipat gandakan pahala untuk semuanya. Di dalam rangka tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam rangka saling ingat mengingatkan dalam agama. Dalam rangka nasihat. Dan agama kita adalah nasihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Karena waktu yang agak ringkas, hanya beberapa hari, sedangkan materi kelihatannya agak padat, maka di pagi hari ini kita akan memulai masuk membahas satu materi dari materi daurah yang telah ditetapkan. Dan pagi hari ini insyaallah taala kita akan memulai membahas 4 kaidah penting dalam agama. Materi ini 4 kaidah penting dalam agama yang sebenarnya merupakan pembahasan dari sebuah buku yang berjudul Al-Qawaidul Arba'ah. 4 kaidah. Al-Qawaidul Arba'ah. 4 kaidah. Buku ini dalam bahasa Arabnya adalah merupakan karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan buku Qawaidul Arba'ah ini adalah satu kitab yang sangat agung sekali kandungannya. Pelajaran-pelajaran agama yang sangat bermanfaat sekali bagi kaum muslimin. Walaupun ringkas, namun kandungannya besar. Inilah yang menyebabkan kita membahas buku ini pada acara daurah kali ini. Yang global dari kitab yang disebutkan di sini atau yang ditulis di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penjelasan beberapa kaidah yang harus dipegang oleh setiap muslim dan harus diketahui oleh setiap muslim sehingga ia bisa teguh di atas memurnikan ibadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Dan apabila dia tahu 4 kaidah ini, diharapkan dia bisa terlepas dari segala perkara yang bisa menyebabkan batalnya amalannya, hancurnya amalannya, yaitu perkara-perkara yang merupakan syirik akbar. Kitab ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dibagi menjadi 2 bagian. Ada pendahuluan dan ada isi atau inti dari kitab. Di pendahuluan beliau sebutkan masalah-masalah yang sangat penting berkaitan dengan tauhid. Bagaimana memurnikan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan juga beliau sebutkan di inti kitab 4 kaidah. Beliau sebutkan kaidah yang pertama, kemudian kaidah yang kedua, kemudian kaidah yang ketiga, kemudian kaidah yang keempat. Yang sebenarnya dari 4 kaidah ini hasilnya satu, yaitu di kaidah yang keempat. Namun dari 4 kaidah ini seorang muslim akan mempunyai pengetahuan yang baik terhadap hakikat dari agamanya, hakikat dari tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita uraikan isi dari kitab ini, saya ingin menjelaskan di sini bahwa kewajiban seorang muslim adalah memurnikan ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban setiap muslim. Sebab ini adalah misi diutusnya para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Misinya apa? Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Jauhi segala sesuatu yang disembah selain dari Allah. Dari ayat ini kelihatan bahwa Allah pada setiap umat mengirim seorang rasul. Misinya itu menyerukan kepada umat hendaknya mereka menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut, segala yang disembah selain dari Allah. Juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi
annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada rasul itu bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali saya, fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah tiap kali mengutus seorang rasul, misinya apa? Misinya adalah menyerukan kepada umat supaya mengatakan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan kalau kita memperhatikan sejarah para nabi dan para rasul, ternyata di dalam Al-Quran nabi dan rasul tersebut pertama kali memulai dakwanya adalah menyerukan kepada umat supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah rasul yang pertama di bumi. Nabi Adam nabi. Kalau Nabi Nuh rasul yang pertama. Nabi Nuh alaihi salam juga berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu." Wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah. Tidak ada sembahan untuk kalian selain dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Salih, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya menyerukan kepada kaumnya supaya yang disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan tauhid, menanamkan bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak ada syarikat baginya. Ini misi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita lihat awal kali yang beliau dakwakan, mengajak orang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi bukan sekedar ucapan. Ucapan dengan mengetahui maknanya. Sebagaimana yang kita akan terangkan. Ketika beliau mendakwakan kalimat la ilaha illallah, beliau naik ke gunung meneriakkan kepada kaum Quraisy, "Ya qaumi, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai kaumku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Karena ucapan Nabi inilah, dakwah Nabi inilah di awal kali beliau menyerukan Islam. Beliau dimusuhi. Beliau dikatakan orang gila. Beliau dikatakan tukang sihir dengan berbagai macam, dan dikatakan kepada beliau berbagai macam kalimat yang tidak baik, cercaan. Karena beliau menyerukan bahwa yang disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun beliau di Mekah. Dakwah kepada tauhid, menyeru umat supaya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala sesuatu yang mereka bergantung kepadanya, atau mereka menyembelih, atau mereka menyembah kepadanya. Nabi menyerukan wajibnya berdoa hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada siapapun selain Allah. Jangan berdoa kepada penghuni kubur, tidak pula kepada tempat yang dikeramatkan dan lain-lainnya. Tapi berdoa hanya kepada siapa? Kepada Allah. Nabi menyerukan supaya nadar itu hanya untuk Allah. Siapa yang bernadar, dia nadar karena Allah. Jangan karena datang ke kuburan. Kalau nanti saya berhasil, saya nanti datang bernadar di sini, menyembelih di sini. Ini adalah nadar yang tidak diperbolehkan dalam Islam, merupakan kesyirikan. Demikian 13 tahun Rasulullah di Mekah menyeru manusia supaya kembali kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari segala yang disembah selain dari Allah. Setelah itu beliau pindah ke Madinah. Fase Madinah kebanyakannya yang turun adalah hukum-hukum, ahkam berkaitan dengan masalah ibadah. Namun pada 10 tahun itu juga masih ada penyempurna tauhid. Disempurnakan tauhidnya. Seperti ada sahabat berkata, "Ya Rasulullah, masya Allah wa syi'ta." Katanya, "Ya Rasulullah, Allah menghendaki dan engkau juga menghendaki."
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah perbuatan kesyirikan. Itu adalah perbuatan kesyirikan. Tidak boleh mengatakan Allah menghendaki, kamu juga menghendaki, dan kamu juga menghendaki. Sebab ini artinya menyamakan antara kedudukan Rasul dan kedudukan Allah. Tapi kalimat yang benar bisa dikatakan Masya Allah thumma syi'ta. Allah berkehendak, kemudian kamu juga berkehendak. Kalimat kemudian kamu berkehendak. Kalau dikatakan kemudian kamu berkehendak, berarti dia tunduk kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, sampai Nabi karena menanamkan akidah tauhid, memurnikan ibadah, penggunaan kalimat pun, penggunaan kata yang salah dia tegur. Orang itu cuman berkata Allah berkehendak dan kamu juga berkehendak. Dia pakai kalimat dan. Kamu berkehendak. Nabi menyalahkan hal tersebut. Beliau ajari yang benarnya, kamu katakan Allah berkehendak, kemudian kamu berkehendak. Sebab kalau kalimat dan dipakai, kamu berkehendak dan Allah berkehendak, artinya apa? Sama kedudukan Allah dan kedudukan Rasulullah SAW. Nah, ini perbuatan kesyirikan. Maka Nabi menegur hal tersebut, menegur kalimat tersebut. Beliau perbaiki. Ini 10 tahun di Mekah, beliau masih memurnikan, menyuruh kepada manusia penyempurna tauhid. Bahkan di akhir hayat beliau masih sempat juga memperingatkan kepada umatnya. Hadis yang sangat agung itu. Dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi berkata, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat para orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kubur nabinya sebagai masjid. Nabi peringatkan bahwa orang yang seperti ini menjadikan kubur nabinya sebagai masjid sangat berbahaya. Allah melaknatnya. Ini Nabi ucapkan agar supaya umat sepeninggal beliau jangan menjadikan kuburnya sebagai tempat yang disembah. Beliau peringatkan akan hal ini. Maka mempelajari tauhid, dan tauhid ini pengertiannya adalah memurnikan ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Mempelajari tauhid adalah perkara yang sangat penting sekali. Apa arti dari tauhid itu? Tauhid secara bahasa itu dari kalimat wahhada yuwahhidu, dalam timbangan bahasa Arabnya, yang artinya menyatukan, menyendirikan. Itu tauhid, mengesahkan. Adapun dalam pengertian syariat, dalam pengertian agama, para ulama menyebutkan bahwa tauhid definisinya adalah ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi min asma'ihi wa sifatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang merupakan kekhususannya, baik itu berupa rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun nama-nama dan sifatnya. Jadi kalau dikatakan seorang itu bertauhid, artinya adalah dia mentauhidkan Allah dalam 3 perkara. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa arti tauhid rububiyah? Yaitu dia mengakui, ia mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bersendirian di dalam perbuatannya. Allah mencipta. Kita harus meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mencipta. Kita harus meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, memberi rezeki, yang memberi manfaat kepada manusia atau menurunkan kepada mereka musibah. Dialah yang melindungi manusia. Ini semua adalah rububiyah Allah. Dan kaum musyrikin di zaman Rasulullah, mereka tidak mengingkari. Kaum musyrikin di zaman Nabi, mereka tahu bahwa Allah yang mencipta dan memberi rezeki. Allah yang mencipta langit dan bumi. Sebagaimana yang akan disebutkan nanti di dalam kaidah-kaidah yang disebut oleh Syekh di sini. Di kaidah pertama. Jadi tauhid rububiyah ini mengakui bahwa Allah yang Maha mencipta, Allah yang Maha memberi rezeki, Allah yang mengatur segala perkara,
Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang menurunkan kebaikan dan menurunkan musibah kepada manusia. Mengakui seluruh hal ini dinamakan apa? Tauhid rububiyah. Tauhid yang kedua adalah ifradullah ta'ala bil ibadah. Tauhid uluhiyah namanya. Mengesahkan Allah, menyendirikan Allah di dalam peribadatan kepadanya. Segala jenis ibadah, sepanjang dia disebut ibadah di dalam agama, maka ibadah tersebut hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, zakat, haji, nadar, menyembelih, berharap, memohon pertolongan, memohon perlindungan, minta dilindungi dari mara bahaya. Ini semua adalah bentuk ibadah. Kalau dia ibadah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Harus diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya, tidak ada syarikat baginya. Ini tauhid yang kedua, namanya tauhid rububiyah. Tauhid yang ketiga namanya adalah tauhid asma wa sifat, yaitu kita mengimani nama-nama dan sifat Allah. Ya Allah dan Rasulnya, ya Allah mensifatkan dirinya dengan nama dan sifat tersebut, dan Rasulnya juga mensifatkan Allah dengan nama dan sifat tersebut. Kita imani. Misalnya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Alim, artinya yang maha mengetahui. Al-Alim, yang maha mengetahui. Al-Alim ini terkandung di dalamnya sifat ilmu. Maka dari keimanan kepada Allah terhadap nama-nama dan sifatnya, kalau ada nama dari nama Allah, kita wajib meyakini, menetapkan adanya nama tersebut dan menetapkan sifat-sifat yang terkandung dalamnya. Dan juga kita tetapkan sifat-sifat Allah yang lainnya tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh Allah diserupakan dengan makhluk. Seperti dalam beberapa nas disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai tangan. Kemudian disebutkan dalam hadis punya kaki, mata, disebut dalam ayat Al-Quran. Maka begitu disebutkan Allah disifatkan dengan sifat ini, apa kewajiban kita? Bagaimana kita mentauhidkan Allah dalam hal ini? Bagaimana kita memurnikan penyembahan kepada Allah dalam masalah nama-nama dan sifat ini? Caranya adalah kita yakini sifat-sifat itu tadi. Kan Al-Quran menyebutkannya, Allah punya tangan, punya mata. Kan hadis Nabi menyebutkan bahwa Allah punya kaki, dan menyebutkan sifat-sifat yang lain. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Allah paling tahu akan dirinya, dan Rasulnya paling tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan, maka dari penyempurnaan atau dari pemurnian ibadah kepada Allah, dia harus meyakini dan mengimani bahwa Allah disifatkan dengan sifat-sifat itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, pasti tidak sama dengan makhluk. Sebab tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Manusia ada pendengaran, ada penglihatan. Tapi sama ke pendengaran manusia dan pendengaran Allah? Tidak sama. Sebab Allah tidak boleh diserupakan dengan sesuatu apapun. Allah itu maha tinggi, maha sempurna. Kewajiban kita imani nama-nama dan sifat tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita imani sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah tanpa kita menolak nama dan sifat tersebut atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini kesimpulan pembagian tentang tauhid. Jadi saya kembali simpulkan bahwa tauhid itu terbagi berapa? Terbagi 3. Ada namanya tauhid rububiyah, mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya. Apa artinya dalam rububiyahnya? Yaitu mengimani bahwa Allah satu-satunya
yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, satu-satunya bersendirian dalam perbuatannya. Ini tauhid apa namanya? Rububiyah. Kalau tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan. Artinya apa? Seluruh jenis ibadah diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada ibadah diserahkan kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga dari tauhid adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Yaitu kita mengimani nama-nama dan sifat Allah sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran atau nama dan sifat yang diterangkan dalam hadits Rasulullah. Kita imani hal tersebut dengan penuh pembesaran dan pemuliaan kepada Allah. Kita yakini bahwa Allah disifatkan dengan sifat tersebut sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Dan kita yakin Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ini namanya tauhid. Seorang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya apa itu kesyirikan? Syirik itu apa? Syirik itu adalah memalingkan perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita sudah sebutkan tadi kekhususan Allah ada berapa? Ada 3. Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa dirinya bisa menghidupkan dan mematikan, ini perbuatan apa namanya? Syirikan. Syirik dalam masalah rububiyah. Atau ada yang mengatakan bahwa penghuni kubur bisa memberi rezeki kepadanya, bisa memanjangkan rezekinya. Ini apa namanya? Syirik juga. Sebab rezeki itu yang memberi rezeki hanya Allah. Meyakini bahwa ada yang memberi rezeki selain dari Allah, ini adalah syirik akbar. Kafir pelakunya keluar dari Islam. Demikian. Dan syirik itu terbagi 2. Ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Ada syirik besar, syirik akbar, dan ada syirik asghar, syirik kecil. Apa itu syirik akbar? Syirik akbar adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah, atau memalingkan perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Dan dalil menunjukkan bahwa perkara itu kalau dipalingkan, itu hukumnya adalah mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Itu namanya syirik akbar. Maka syirik akbar ini termasuk pembatal keislaman. Sebagaimana yang kita akan uraikan nanti di materi pembatal-pembatal keislaman. Syirik yang kedua adalah syirik asghar. Sama dengan syirik akbar. Tapi bedanya, syirik asghar itu dalil menunjukkan bahwa orang yang melakukannya belum dikeluarkan dari keislaman. Contohnya seperti orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Hukumnya apa? Hukumnya adalah syirik, bersumpah dengan selain nama Allah. Tapi dalil menunjukkan bahwa ini adalah syirik asghar, syirik kecil, bukan syirik besar. Ini kesyirikan. Dan kita akan lebih menguraikan pembahasan tentang tauhid dan syirik dalam kitab ini. Namun mungkin saya globalkan perbedaan-perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Kalau syirik akbar, orang yang berbuat syirik akbar ini dihukumi keluar dari Islam. Kalau orang berbuat syirik asghar, itu tidak dikatakan keluar dari Islam. Dia berdosa, dosa yang paling besar, lebih besar daripada maksiat. Orang yang berbuat syirik asghar itu lebih berbahaya daripada orang yang berzina, berjudi, membunuh dan seterusnya. Syirik asghar. Nah, syirik asghar ini banyak. Gantun jimat-jimat, bersumpah dengan selain nama Allah, dan lain-lainnya. Nah, perbedaan yang kedua, kalau syirik akbar, ada orang yang berbuat syirik akbar, itu akan hancur seluruh amalannya. Hancur seluruh amalannya.
Kalau syirik asghar tidak. Yang hancur adalah amalannya, masuk kepada syirik asghar itu saja. Perbedaan yang ketiga, kalau syirik akbar itu pelakunya kekal di dalam neraka. Kekal dalam neraka. Kalau syirik asghar, pelakunya tidak kekal dalam neraka. Kalau dia masuk dalam neraka, disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu, masuknya nanti ke surga. Ini perbedaan-perbedaan. Jadi ini beberapa perkara, beberapa hal sebagai pendahuluan. Sekarang kita akan mulai membaca kitab Al-Qawaidul Arba'in. Dan alhamdulillah di tangan seluruh hadirin sekarang sudah ada kitab Qawaidul Arba'in ini, 4 kaidah penting ini lengkap dengan terjemahannya. Sisa saya akan membaca dalam teks bahasa Arabnya, kemudian saya terjemahkan bebas. Mungkin penerjemahannya kadang tidak begitu pas dengan apa yang dipegang oleh hadirin. Ya, tapi yang kita inginkan ya, seluruhnya paling tidak mengerti arti dari kandungan dari apa yang kita baca dari kitab ini. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "As'alullah al-karimah Rabbal arshil azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah." Ya, sebelumnya beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Memulai penulisan dengan Bismillah ini adalah perkara yang dianjurkan karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, kalau kita membuka mushaf Al-Quran, setiap surah didahului dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu dianjurkan setiap orang kalau menulis dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alasan yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kalau mengirim surat ke raja-raja, itu beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini terangkan dalam beberapa riwayat. Seperti surat beliau ke Herakl, penguasa negeri Rum, negeri Romawi waktu itu. Maka Nabi mengirim surat kepadanya supaya dia masuk Islam. Pertama disebutkan dalam surat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di perang Hudaybiyah atau di perjanjian Hudaybiyah. Di perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Kamu tulis perjanjiannya." Nabi mengatakan, "Tulis Bismillahirrahmanirrahim." Ali pun menulisnya. Menunjukkan bahwa awal penulisan dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hal yang ketiga, menunjukkan bagusnya tulisan itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena para ulama dari dulu sampai sekarang kalau menulis karya karangan ilmiah berkaitan dengan agama, mereka mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kandungan dari kalimat ini Bismillahirrahmanirrahim ini adalah permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dengan nama Allah. Kalau dia bekerja, dengan nama Allah saya bekerja, mengharap pertolongan dari Allah. Dengan nama Allah dia misalnya menulis, mengharap pertolongan dari Allah. Seluruh perbuatan dan seluruh pekerjaan kita hendaknya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "As'alullah al-karimah Rabbal arshil azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah." Saya memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbal arshil azim, Rabb arsh yang agung, ay yatawallaka fid dunya wal akhirah, supaya kamu diberikan perlindungan di dunia dan di akhirat. Wa ay yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan saya juga memohon kepada Allah supaya kamu dijadikan berkah dimanapun kamu berada. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adnaba astaghfar. Dan juga saya memohonkan kepada kalian agar supaya kalian ini dijadikan tergolong orang yang bila diberi dia bersyukur, bila dia diuji dia bersabar, bila dia berdosa dia segera memohon ampun.
Sungguhnya 3 perkara ini, fa inna haula'i tsalatsa unwanus sa'adah. Sungguhnya 3 perkara ini adalah lambang kebahagiaan. Ini pendahuluan dari beliau. Pendahuluannya adalah doa untuk orang yang membaca kitab ini. Ini menunjukkan etikat baik dari penulis, bahwa dia menulis buku ini, dia maksudkan dengannya adalah kebaikan untuk umat. Karena itu dia doakan di awal kitab dengan doa-doa yang sangat agung sekali. Kandungan dan isi dari doa tersebut sangat dibutuhkan oleh hamba di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, As'alullah al-kariman Rabbal arshil azim. Saya memohon kepada Allah yang maha mulia. Al-Karim ini salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mempunyai penamaan-penamaan yang banyak. Nama-nama Allah ada berapa? Ya, disebut dalam hadis bahwa Allah mempunyai 99 nama. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah. Punya 99 nama. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menghitungnya, dia akan masuk surga. Tapi hadis ini tidak menunjukkan bahwa nama Allah cuma 99. Tidak. Ya sama ya, kalau saya berkata misalnya, saya punya uang 99.000. Apa artinya? Apakah artinya uang saya cuma 99.000, enggak ada lagi yang lain? Mungkin saya punya uang yang lain, tapi sekarang saya bilang ya, kepadamu bahwa saya punya uang 99.000. Ini ucapan kepadanya. Tapi bukan artinya saya tidak punya uang yang lain. Iya kan? Kan itu wajar. Ya, ada orang misalnya, dia menawar barang. Dia katakan saya punya uang 100.000. 100.000 yang dibawa, tapi di rumahnya mungkin banyak. Demikian pula nama-nama Allah. Allah firman saya punya 99 nama. Allah punya 99 nama. Tapi hakikat nama-nama Allah itu yang diajarkan kepada manusia hanya sekitar 99. Adapun nama dan sifat Allah yang disimpan di sisi Allah, itu kita tidak tahu berapa jumlahnya. Karena itu dikatakan dalam hadis, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, atau 'allamta bihi ahadan min khalqika, atau ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib indak. Saya memohon kepadamu ya Allah dengan seluruh nama yang merupakan milikmu. Apakah nama itu kamu ajarkan kepada seorang makhluk, atau kamu namakan dirimu dengannya, atau nama itu adalah nama-nama yang tersimpan di sisimu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada nama-nama Allah yang tersimpan belum diajarkan kepada kita. Dipahami ini? Maka Syekh di sini ketika beliau berdoa kepada Allah, maka dia mengambil dari nama Allah yang mencocoki doanya. Saya memohon kepada Allah yang Maha Pemurah. Nah itu dari etikat berdoa. Seorang itu kalau berdoa adalah memanggil Allah dengan nama yang sesuai dengan doanya. Dia minta rezeki misalnya, dia bilang ya Razzaq ya Karim, wahai pemberi rezeki, wahai yang Maha Pemurah. So, kalau dia meminta rezeki, kalau dia minta dirahmati ya Rahman ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya kan? Tidak cocok kalau dia menggunakan nama yang tidak sesuai dengan doanya. Misalnya dia minta rahmat, tapi dia berkata ya Aziz, ya Syadidul Quwa, ya, wahai yang Maha Perkasa, yang Maha Keras siksaannya, rahmatilah saya. Kan cocok ya kan? Ya. Tapi harusnya apa? Harusnya dia berdoa kepada Allah dengan nama yang mencocoki doanya. Dan ini namanya termasuk etika dan adab dalam berdoa. Iya kan? Manusia kalau bicara dengan manusia lainnya ada etikanya. Ini manusia. Apalagi kalau kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi, yang memiliki segala kebesaran, maka hendaknya kita menjaga etika di dalam berdoa. Maka Syekh di sini mulai berdoa, As'alullah al-Karima.
Saya memohon kepada Allah yang maha mulia. Rabbal arsyil azim. Rabb arsy yang agung. Rabb artinya pemilik, pengatur. Makna rububiyah yang kita sebutkan tadi. Al-arsh artinya singgasana. Al-azim, yang agung, yang besar. Jadi saya memohon kepada Allah yang maha mulia, pemilik arsy yang agung. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy-Nya, di atas singgasana. Ini termasuk sifat Allah. Ya. Kalau sifat Allah, bagaimana kita menghukuminya tadi? Ya, kalau Allah sifatkan dirinya beristiwa di atas arsy, maka kewajiban kita adalah kita menetapkan tentang sifat tersebut, kita imani sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Kata beliau, saya bermohon kepada Allah yang maha mulia, pemilik arsy yang agung, ayatawallaka fid dunya wal akhirah, supaya kamu dilindungi di dunia dan di akhirat. Itu kalimat sebenarnya ayatawallaka, loyalitas, memberikan loyalitas kepadamu. Kalimat wala dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab luas pengertiannya. Bisa bermakna melindungimu, bisa bermakna menolongmu, bisa bermakna memberikan hidayah, menerangi jalanmu. Itu namanya tawallaka fid dunya wal akhirah. Jadi beliau bermohon kepada Allah, semoga engkau wahai orang yang membaca kitab ini, engkau dilindungi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Sungguhnya mencapai predikat dia sebagai wali Allah, mendapat loyalitas dari Allah, ini adalah suatu anugerah yang sangat agung. Tapi banyak orang yang salah memaknakan arti wali itu apa. Sekarang kalau disebut wali, ya, seakan-akan dia adalah wali penghuni kubur yang sering didatangi kuburnya, ya. Atau wali artinya adalah seorang manusia misalnya yang ditokohkan, dia dikatakan wali. Bukan itu ukuran wali. Wali itu diterangkan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang yang beriman lagi bertakwa. Itu wali Allah. Siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali-wali Allah. Kalau dia adalah wali Allah, sudah dicintai oleh Allah, dilindungi oleh Allah, luar biasa. Allah betul-betul melindunginya, memberikan rezeki kepadanya. Tapi ini dibutuhkan seseorang untuk mendapatkan wilayah Allah, menjadi wali Allah, dia harus beriman dan bertakwa. Beriman dengan sebenar-benar keimanan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, bertakwa, dia menjalankan segala perintah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan segala larangan. Ini beriman dan bertakwa. Kalau dia melakukan seluruh hal ini, maka ia pun dikatakan sebagai wali-wali Allah.